Karena yang ditunjukin sama Andi Azwan itu sebuah kekonyolan. Dan ini Rakyat Bersuara, ini gue izin banget ya kepada Rakyat Bersuara, tolong jangan di apa sih, take down lah ya. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini adalah foto yang sama, bukan scan asli ijazah punya Pak Jokowi. Kalau misalkan ini scan ijazah asli, logonya itu nggak miring. Kalian bisa lihat di sini. Ini gue udah ngasih garis bantu, di mana garis lurus ini itu menunjukkan ujung logo UGM atau di Z ini dan ujung UGM di bawah. Kalian bisa lihat gambarnya itu miring. Ya karena mungkin softwarenya jelek atau yang tukang edit itu kurang jago, jadi ini nggak lurus. Bisa dilihat juga di ininya, hurufnya L sama P itu posisinya beda. Bagian huruf H-nya itu naik, ini kayak setan. nggak tapak tanah gitu ya. Kalian bisa lihat logonya itu peang ya. Benjol ya. Kita bisa bandingkan dengan logo UGM asli. Bisa dilihat di sini. Logo UGM-nya tuh peang ya. Mau tarik-tarik gimana pun kelihatan. Nah, di sisi sini, di sisi atas, di sisi bawah, kanan kiri itu nggak match semuanya. Nggak match. Kalau misalkan ini logo UGM asli, itu nggak mungkin peang-peang kayak gini. Itu perspektifnya bodoh banget ini yang bikin scan-scanan yang katanya asli itu. Aduh, kurang pintar ngeditnya. Ini jelas banget ya. Nggak pas, logonya itu udah beda nih. Kanan kirinya. Ini peang-peang nih logonya. Sangat nampak jelas sekali paparan dari anak muda yang sangat cerdas ini. Ini adalah generasi penerus dan ini adalah penyambung lidah kita, mewakili kita untuk menyampaikan suatu kebenaran. Anak muda ini yang tidak mau disebut namanya, tapi sering dijuluki Topi Merah, mampu membongkar apa yang dilakukan oleh Andi Azwan yang mengatakan mempunyai scan ijazah asli Jokowi. Tapi setelah dianalisa oleh Topi Merah ini, ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Jangan lupa kunjungi channel Topi Merah, sang pemberani dan support atas keberaniannya dan kegigihannya dalam berpartisipasi membongkar dugaan-dugaan ijazah palsu. Karena yang ditunjukin sama Andi Azwan itu sebuah kekonyolan. Dan ini Rakyat Bersuara, ini gue izin banget ya kepada Rakyat Bersuara, tolong jangan di apa sih, take down lah ya. Ini jasa asli Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Orang ini ngomong bahwa ini adalah scan asli Bapak Jokowi, ijazah Bapak Jokowi scan asli. Oke, mari kita uji. Yang pertama gue pengen ngebuktiin histogram shading. Apakah foto ini bener-bener asli scan yang baru dan eksklusif kata Andi Azwan, atau ternyata cuma hasil editing ya. Kita coba. Nih bisa jadi pembuktian nih. Siapa tahu Bapak polisi tahu ya yang mana yang tukang edit, yang mana yang Oke, let's go. Nah, di sini gue udah punya coding Python ya untuk mengecek histogram. Nanti kalian bisa coba sendiri biar dikira apa ya? Biar gue nggak dikira ngedit ya. Ini gue taruh sini, terus ada 2 yang gue run. Ada 3 ya. Kita ambil 3. Ini gue tambahin. Oke, terus noise keempat ya. Nah, ada 3 program yang gua running bersamaan. 1, 2, 3. Ini buat apa sih, Bang? Ya, buat apa? Buat pembuktian histogram. Oke, ini 3-3-nya udah di sini ya. Oke, yang pertama gua mau upload. Ini yang Andi Azwan ya. Andi Azwan, kalian bisa lihat di sini, gua opacity-nya kurangin dulu. Ya, ini foto Andi Azwan dari Rakyat Bersuara. Ini screenshot asli ya, nggak gue edit. Nanti gue juga kasih ke kalian biar kalian juga bisa mencoba sendiri. Ini opacity-nya gue buat 0,8. Terus wavelet-nya gue bikin approx. Terus pakai equal histogram. Oke, di sini ada sebuah entropi histogram atau dari shading, dari bayangan yang membentuk suatu pola seperti pola api ya. Terus di sini ada apa sih namanya, kayak ada bercak cahaya lagi gitu ya, histogram. Nah, gua taruh sini. Terus di sini gua mau upload gambarnya dari Dian Sandi yang asli dari Twitter. Ini gua approx juga. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di ini polanya, apinya atau entropinya itu mirip banget.
Sementara hasil scanner itu nggak mungkin kayak gini. Dan yang ketiga, gue bakal masukin scan kayak yang katanya scan asli, file ini dari salah satu sumber ya, yang tentunya kredibel gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini, semuanya tuh mirip, histogramnya tuh mirip semuanya ya. Ini yang dari Andi Azwan, yang dari Rakyat Bersuara, dan ini yang dikirim oleh sumber gua. Ini yang dari Dian Sandi. Kalian bisa bandingkan di sini, histogramnya tuh mirip banget. Bisa dilihat ya. Ini pola apinya, pola shade-nya atau bayangannya itu kayak huruf U, terus di sini ada bercak seret gitu. Sama di sini juga. Ini kayak huruf U. Di sini juga mirip semuanya bayangannya. Terus di sini juga ada warna biru, terus ada shred juga. Artinya apa? Ini adalah foto yang sama, bukan scan asli ijazah punya Pak Jokowi. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri. Program ini bisa gua share di GitHub gua. Terus kita bisa lihat juga di sini kan perspektifnya dia miring-miring ya. Terus di sini bisa lurus. Oke. Kalian di sini juga jangan sampai terkecoh ya. Kalau misalkan ini scan ijazah asli, ya ini gua ini dulu ya. Kalau misalkan ini scan ijazah asli, logonya itu nggak miring. Kalian bisa lihat di sini. Ini gua udah ngasih garis bantu, di mana garis lurus ini itu menunjukkan ujung logo UGM atau di Z ini dan ujung UGM di bawah. Kalian bisa lihat gambarnya itu miring ya. Ini perspektif yang bener-bener nggak gue edit. Ini gue coba praktekin lagi. Ini filenya langsung kita ambil, dan kalian juga bisa ngetes sendiri gitu. Kita import. Oke, yang dari mukanya Andi Azwan deh. Nih, yang ada mukanya Andi Azwan ya. Ini screenshot dari Rakyat Bersuara ya. Ini nggak gue putar-putar. Kalian bisa lihat di sini. Kita luruskan. Nah, di sini itu nggak match, nggak lurus. Harusnya kalau misalkan dia ijazah asli itu lurus. Terus kalian bisa lihat di sini titik antara ujung sini, ujung kanan dan ujung kiri, ujung atas dan ujung bawah itu tidak simetris ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah gambar yang telah diperspektif atau tampilannya itu dibenerin gitu. Akhirnya karena mungkin softwarenya jelek atau yang tukang edit itu kurang jago, jadi ini nggak lurus. Bisa dilihat juga di ininya, hurufnya L sama P itu posisinya beda. Terus garisnya ini kita ambil garis lurus di sini. Nah ini juga, ini udah sampai ujung dan ini miring ya, nggak pas lurus gitu. Terus di tulisan ijazah kita bisa taruh di sini. Tuh bisa dilihat. Bagian huruf H-nya itu naik ini kayak setan. nggak tapak tanah gitu ya. Terus di bagian Gajah Mada, nah di sini udah pas nih. Sorry, bentar. Oke, universitas. U-nya ini nabrak. Nah ini nabrak banget A-nya. Yang ini A-nya nggak nabrak topi ya. Yang ini A-nya nabrak topi, yang ini nggak nabrak topi. Gitu, nabraknya bayangannya. Oke, ini jelas banget bukan gambar scan, tapi gambar fotonya Dian Sandi, tapi dibuat perspektif yang lurus gitu. Terus perkara yang katanya di sini ada merah-merahnya ya udah jelas ya, karena memang gambarnya itu sebenarnya gambarnya Dian Sandi, tapi diubah perspektifnya. Jadi ya kita nggak tahu ini apakah merah-merah di sini asli atau enggak. Perlu dipertanyakan karena memang omongannya Andi Azwan juga udah menunjukkan kalau ini itu bukan scan asli, tapi scan dari kamera atau scan buatan gitu, bukan scan asli. Kalian bisa uji sendiri. Nanti gambar-gambarnya juga bakal gua share. Nah ini mukanya. Oke. Ya di sini kalian bisa lihat logonya itu peang ya. Benjol ya. Kita bisa bandingkan dengan logo UGM asli. Ya ini logonya. Logo UGM asli. Oke, ini gua edit dulu. Terus gua potong ya backgroundnya. Backgroundnya gua potong biar kelihatan. Bisa dilihat di sini logo UGM-nya tuh peang ya. Mau tarik-tarik gimana pun kelihatan. Nah di sisi sini, di sisi atas, di sisi bawah, kanan kiri itu nggak match semuanya, nggak match. Kalau misalkan ini logo UGM asli itu nggak mungkin peang-peang kayak gini. Kita coba ya.
karena dia di perspektif, kita ambil aja perspektif yang ngarang-ngarangan. Ya sebisa mungkin match lah ya. Kalian bisa lihat di sini. Itu perspektifnya bodoh banget ini yang bikin scan-scanan yang katanya asli itu. Aduh, kurang pintar ngeditnya. Ini jelas banget ya. Nggak pas, logonya itu udah beda nih. Kanan kirinya. Ini peang-peang nih logonya. Kalian bisa nilai sendiri lah ya terkait ini, apakah ini benar-benar scan-scanan asli atau bukan kan. Kita juga harus kritis untuk menilai sesuatu kejadian, gitu, skeptis. Ya itu aja lah dari gua, Topi Merah. Jadi please ya, kita harus pandai-pandai melihat suatu kejadian. Kita harus skeptis, jangan gampang percaya. Kita harus pembuktian dulu. Kalau misalkan itu terbukti, ini kalau misalkan terbukti itu asli, gua nggak bakal bikin konten kayak gini. Jadi ya karena sebenarnya gue malas buat gini, baru gue buka dan baru gue gue langsung lihat sebenarnya, lihat videonya gara-gara di komen-komen gue ada yang suruh gue nge-react. Pas gue ngelihat aja udah miris kayak gini. emang nggak ada yang lebih pinter apa editornya ya. Ya udahlah, gue Topi Merah pamit, bye bye. Luar biasa, kita acungi jempol ya. Ini kita angkat topi juga buat si Topi Merah ini yang tidak pernah mau disebut nama aslinya ya, karena kanal YouTube-nya yaitu Topi Merah ya teman-teman ya. Ini adalah generasi muda yang sangat cerdas ya, mampu mewakili, dan ini adalah penyambung lidah masyarakat. Ini penyambung lidah kebenaran ya. Siapa yang ingin mencari kebenaran, kalau tidak berani berkata, tidak berani bersuara, ya kita hanya bisa diam, menonton, kesal, emosi, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, karena mau berbuat pun tidak berani. Akan tetapi ada penyambung lidah seperti anak muda ini, yaitu si Topi Merah ya. Ini adalah seperti Bang Rismon juga ya. Ini sama saja keberaniannya seperti Bang Rismon ya. Setelah muncul Rismon Sianipar, Roy Suryo ahli digital ya, dan pakar telematika, ternyata ada juga anak muda yang berani seperti Topi Merah ini. Ini perlu diapresiasi ya, karena ini berusaha untuk mengungkapkan suatu unek-uneknya juga, dan ingin membongkar juga dugaan-dugaan manipulasi, dugaan-dugaan rekayasa, dugaan-dugaan suatu kebohongan ini ingin dibongkar juga ya, ingin dipaparkan ke masyarakat. Oh ini loh sebenarnya seperti ini, yang benar ini seperti ini gitu ya. Jadi anak muda yang seperti ini patut diacungi jempol, kita dukung, kita support ya, dan kita kunjungi channelnya ya. Jangan lupa like, subscribe ya, dan bagikan ke media sosial lainnya. Dan terus dukung ya keberanian anak muda ini, karena kita mempunyai anak muda yang seperti ini, yang keberaniannya sangat luar biasa. Kita patut bersyukur ya, karena siapa lagi kalau tidak seperti anak muda ini yang mampu menyalurkan dan mampu bersuara, berani bersuara dan mengungkap suatu kebenaran. Karena jarang sekali orang yang berani, bahkan ada yang punya keinginan dan mampu berpikir bahwa sebenarnya apa sebenarnya yang ada di Indonesia ini, yang di negeri ini, kejanggalan, keganjilan atau ketidakbenaran itu apa sebenarnya, mereka tahu akan tetapi tidak berani bersuara. Ya, kita hanya bisa menyalurkan aspirasinya, dan kita cuma bisa mendukung ya perjuangan-perjuangan mereka ya, seperti Bang Rismon Sianipar, Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Kita patut dukung dan apresiasi. Ternyata setelah Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka, masih banyak sekali yang muncul ya, ingin tetap menyuarakan kebenaran dan tidak takut ya, dan mereka tidak bisa dibungkam karena ini adalah suatu kebenaran. Dan kita dukung juga Bang Rismon, Bang Roy Suryo ya. Kalau saya mendukung Bang Rismon itu semenjak dari kasus Jessica, mungkin di kasus kopi sianida ya. Mungkin teman-teman yang suka menonton video saya pasti tahu semua ya. Tahu saya mendukung Bang Rismon ini semenjak Bang Rismon membuat kanal YouTube pertama kali hingga menyuarakan kasus Jessica. Saya ikut menyuarakan dan ikut menyupport beliau ya teman-teman ya. Karena kalau untuk kebenaran, kenapa kita tidak support dan kita tidak mendukung? Dan apa susahnya kita support dan mendukung jika kita hanya bisa
mampu mendukung melalui media sosial pun kita sudah rasanya sudah sangat lega, dan keinginan kita, unek-unek kita juga serasa tersalurkan, walaupun memang yang bersuara kencang itu ya Bang Resmond Sianipar dan kawan-kawan juga seperti Bang Topi Merah ini ya. Ini benar-benar sangat luar biasa. Kita perlu berterima kasih sebenarnya ya dengan orang-orang yang berani, anak-anak bangsa yang sangat berani mengutarakan, mengungkapkan suatu kebenaran, karena mungkin kita semua tidak semua orang berani untuk mengungkapkan, walaupun hati kita sebenarnya atau pikiran kita sebenarnya tahu bahwa apa yang terjadi di negeri ini, akan tetapi tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran karena tidak semua orang berani, seperti apa yang dikatakan tadi, saya katakan tadi ya. Dan sebenarnya dugaan-dugaan ijazah palsu ini sebenarnya hal yang sepele, akan tetapi tidak kunjung selesai ya, karena kita tahu sendiri apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya skenario apa yang sedang dilakonkan dan sedang dijalankan sebenarnya ya. Kita ini jadi menduga-duga, entah itu salah, entah itu benar, tapi kita semuanya sudah tahu ya. Dan mungkin kita tidak perlu bertanya-tanya tentang hal ini, sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, itu kita tidak perlu dan tidak penting buat kita ya kan. Tapi kejujuran itu sangatlah penting, seharusnya mau asli mau palsu, yang penting Pak Jokowi itu jujur, itu keinginan kita ya teman-teman ya kan. Tapi tidak kunjung juga ya kenegarawanan Pak Jokowi ini nampak, yang kita lihat ini saat ini buntu, dan yang ada hanyalah perdebatan dan berpecah belah ya di antara kubu yang kontra Jokowi dan pro Jokowi ini, hanya berpecah belah aja. Apakah bagus dengan hal seperti ini? Sebenarnya tidak bagus ya, karena anak bangsa atau masyarakat rakyat Indonesia ini harusnya kita bersatu padu untuk membangun negeri ini, memajukan negeri ini, mensejahterakan negeri ini ya, agar masyarakat juga hidup makmur ya, dan sejahtera ya kan. Tapi yang terjadi saat ini bergejolak ya mengenai isu ijazah ini yang benar-benar sangat luar biasa. Dalam sehari-harinya kita disuguhin dengan isu-isu yang hanya ijazah dan tidak ada kunjung selesai-selesainya, padahal sebenarnya masih banyak sekali ya. Mungkin presiden kita banyak sekali gagasan-gagasannya, yaitu untuk memajukan negeri ini dan membangun negeri ini, mensejahterakan rakyatnya, itu masih banyak sekali kan. Tapi saat ini malah banyak sekali masyarakat yang gaduh tentang ijazah. Jadi seakan-akan masyarakat atau rakyat ini dibelah gitu ya. Siapa pembelahnya kalau bukan Pak Jokowi? Ya tentunya Pak Jokowi sendiri, karena hanya soal ijazah yang tentunya hal yang sepele, akan tetapi tidak pernah mau menunjukkan. Nah ini yang jadi permasalahan ya. Jadi sebenarnya masalah ini selesai dan clear kalau Pak Jokowi itu mau menunjukkan ijazahnya. Dan mungkin ijazah ini kan bukan suatu hal yang aib atau hal yang membahayakan buat kita semua, akan tetapi kita tidak tahu skenario apa yang sedang dibangun, dan sebenarnya ada tujuan apa kita juga tidak tahu ya teman-teman ya. Oke, silahkan kalian komentar di kolom komentar video ini jika ada saran buat channel saya.